Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara membuat pohon anggur subur. Jadi pada video kali ini yang akan saya pupuk adalah bibit anggur yang masih kita tanam di polybag. Dengan bibit seperti ini medianya full tanah biasa tanpa kuhi, tanpa sekam maupun sekam bakar. Dan kita biarkan di tempat terbuka, kepanasan dan kehujanan, seperti ini hasilnya. Dan kita hanya menggunakan satu jenis pupuk saja sejak awal kita tanam. Oke, kita mulai. Jadi pupuk ini yang kita buat adalah pupuk organik dari dapur, yaitu air lindi dan PSB yang saya mix menjadi satu. Dan seperti ini hasilnya. Tanaman subur, batangnya kuat, tidak rapuh ya, artinya tidak mudah patah, dan juga tahan terhadap penyakit. Meskipun di tempat terbuka seperti ini, kita juga tetap harus aplikasikan fungi dan insek. Bukan berarti meskipun kita pupuk organik, yang saya katakan tahan terhadap jamur itu tanpa aplikasi fungi dan insek. Karena secara morfologi tanaman anggur ini endemik jamur. Karena itulah kita wajib mengaplikasikan fungi dan insek. Manakala intensitas hujan cukup tinggi tanpa naungan seperti ini. Nah, ini terbuka ya. Diguyur hujan hampir setiap hari di tempat kami. Ini juga habis hujan, ini kelihatan tuh genangan airnya. Ini akan mudah terserang jamur. Daun-daunnya terutama ya. Tetapi dengan aplikasi fungi 1 minggu sekali dan pupuk organik, tanaman lebih kuat. Pengalaman di saya dengan penggunaan pupuk kimia, tanaman ini lebih mudah terserang jamur. Jadi ketika di tempat panas dan hujan seperti ini, kita spray fungi dan insek 3 hari sekali jika hujan turun setiap hari di tempat terbuka seperti ini. Dengan pemupukan organik kita hanya aplikasikan 1 minggu sekali, alhamdulillah masih aman. Artinya tanaman menjadi lebih kebal atau imunitasnya lebih kebal terhadap serangan hama dan penyakit. Kita mulai cara aplikasinya. Ini adalah air lindi. Apa itu air lindi? Adalah air dari resapan sampah dapur yang kita tampung. Tentang bagaimana cara membuat pupuk atau POC dari air lindi sudah banyak dibahas rekan-rekan pengangguran yang lain di channel YouTube-nya. Kali ini saya nggak bahas tentang pembuatan POC air lindinya, tetapi cara aplikasinya. Ini POC air lindi berisi 14 liter. Di ember ini ya, ini ember berisi 14 liter air. Dan saya isi air lindi sebanyak 14 liter. Kita akan tambahkan, satu botol ini berisi 1500 nih, kelihatan. PSB atau 1,5 liter. Kita campurkan ke sini. Seperti ini. Oke. Lalu kita aduk biar menyatu atau merata sebelum kita gunakan seperti ini. Nah, oke. Setelah seperti ini kita telah siapkan air, ini berisi 8 liter. Volumenya alat siram ini 9 liter. Kita akan tambahkan 1 liter kurang lebihnya ya, seperti ini. Jadi 1 liter larutan pupuk yang telah kita campur air lindi dan PSB ke dalam alat siram ini. Oke, seperti itu. Lalu kita siramkan. Ini seperti ini. Nih, ini untuk banyak tanaman ya, atau banyak pohon. Nih, kita bagi seperti ini. Pemupukan seperti ini kita lakukan rutin 3-4 hari sekali. Rata-rata kita lakukan 4 hari sekali di tempat ini. Selebihnya kita lakukan penyiraman air biasa setiap harinya. Karena ini pohon sudah cukup besar, penguapannya cukup tinggi, sehingga kita harus melakukan penyiraman setiap hari. Pemupukan ini rajin atau rutin saya lakukan
4 hari sekali. Ini sangat hemat karena kita buat sendiri. Oke, seperti itu cara pemupukannya. 4 hari sekali kita pupuk seperti ini, dan seperti inilah hasilnya. Ini kita ambil salah satu contoh pohonnya. Nih, ini menggunakan media tanah. Batangnya kuat atau tidak mudah patah. Nih, keras nih teksturnya, subur. Ini bibit anggur Jupiter Origin USA atau Jupiter Seedless yang sudah terlatih di tempat terbuka seperti ini atau bibit siap tanam. Nih. Dan untuk varian ini, anggur Jupiter ini di seluruh kebun kami kecuali kebun lokasi satu memang untuk menguji di berbagai rostock dan on-road juga, dan pada akhirnya setelah kami melakukan pengamatan, varian ini khusus varian Jupiter saya kembangkan secara on-road, secara keseluruhan. Karena dengan dikembangkan secara on-road, varian ini lebih bagus hasilnya. Itu pengamatan di saya, lebih tahan terhadap serangan penyakit, dan aromanya lebih kuat dan mudah juga mencapai tandan maksimal. Serta kelangsungan hidup tanamannya jadi lebih baik. Khusus anggur Jupiter. Kalau varian lain, kebanyakan wajib atau saya rekomendasikan menggunakan rootstock. Rootstock apa yang cocok sesuaikan dengan tempat tanamnya. Nih, ini hasilnya. Seperti ini. Sudah hampir 1 meter. Sangat berdaunnya. Dan yang terpenting tidak rapuh nih batangnya nih. Biasanya kalau kekurangan unsur hara tertentu, meskipun subur mudah patah. Ini enggak. Ini sering terkena angin di tempat ini karena ini tempat terbuka. Kalau batangnya rapuh sudah patah semua nih. Nih, sudah keluar dari ajirnya dan ini juga tidak patah. Jadi untuk teman-teman yang menanam anggur dengan cara pemupukan organik seperti yang saya lakukan ini, POC Air Lindi dan PSB yang saya buat untuk saya aplikasikan ke tanaman anggur ini terbukti hasilnya ya. Kawan-kawan tidak harus mengikuti cara saya, tetapi ini saya sampaikan ke kawan-kawan supaya bermanfaat. Paling tidak menjadi inspirasi. Boleh menggunakan pupuk kimia, boleh menggunakan pupuk organik, tapi organik jelas lebih baik. Cuma agak ribet prosesnya. Kalau kimia siap digunakan, kalau organik melalui proses yang kita lakukan sendiri. Kalau hemat jelas lebih hemat, bahkan gratis. Nih, apakah Jupiter saja yang subur? Oke, kita berpindah ke varian yang lain. Itu ada Harol. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini ada Montidor, Donetsky, kemudian Boris Van, Ilaria, Helios, Jubil, dan berbagai varian di tempat ini. Ini Boris Van, subur juga nih. Kalau ini menggunakan rootstock atau hasil sabung pucuk ya. Ini terlihat. Ini varian Boris Van, hasil sabung pucuk nih. Kelihatan sudah 1 meter. Subur, kokoh batangnya. Nih kelihatan sudah mulai berkayu. Sejak awal kita hanya menggunakan pupuk organik seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau ini berbagai jenis yang di sini. Dan ini Lorano yang sudah kita pangkas. Juga menggunakan pupuk full organik. Kalau itu Jupiter. Jadi di tempat ini, khusus ini, blok sini, kita menggunakan planter bag yang di pot sana dan menggunakan polybag untuk pembibitannya. Dan tanpa naungan atap UV, hujan setiap hari. Alhamdulillah masih aman sejauh ini. Dengan perawatan rutin, fungisida dan insek seminggu sekali. Kita lihat ke sini, ini saya akan bahas di video besok untuk ini. Ini hasil pemangkasannya varietas
Beauty Krasot Kak, dengan pupuk full organik saja. Ini kita bahas besok. Oke. Jadi seperti inilah hasilnya. Dengan pemupukan air lindi yang saya mix dengan PSB, mampu membuat seluruh bibit anggur ini subur. Meskipun digempur hujan setiap hari, masih cenderung aman. Dan ini terbukti juga bahwa pupuk organik yang kita gunakan mampu meningkatkan kekebalan tanaman anggur ini dari serangan hama dan penyakit, atau tidak mudah terserang jamur di tempat terbuka seperti ini. Ini bibit sudah siap tanam, artinya sudah biasa ditaruh di tempat ini. Kena hujan dan panas setiap hari. Jadi ketika mau ditanam tinggal ditanam saja. Sudah nggak ada treatment apapun. Dan ini medianya tanah nih. Semuanya on road untuk varian Jupiter. Apakah bibit anggur secara on road ini produktivitasnya bagus? Sudah sering saya bahas di video-video saya dan saya tampilkan juga di banyak video tentang varian ini kita kembangkan secara on road. Oke, kita akan lihat hasilnya yang di sebelah sana. Kalau ini semuanya pakai atap UV atau kita greenhouse. Oke, kita ke sana. Kalau itu yang sedang berbuah, berbagai varian, ada Gosvi, Heliodor, dan lain-lain. Oke, seperti inilah hasilnya. Kita tanam seluruhnya secara on road. Ini juga menggunakan pupuknya organik semuanya. Jadi kita sudah berpindah ke organik untuk kebun Josgrab lokasi 2. Dan hasilnya terbilang sangat memuaskan. Nih. Sampai finish. Berinya juga tidak krak, mulus semua. Ini membuktikan bahwa pupuk organik yang kita buat nih, ini mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman anggur, baik makro primer, makro sekunder maupun mikro esensialnya tercukupi, sehingga tanaman anggur ini berbuah seperti ini dan tidak terjadi beri, kalsiumnya terpenuhi, tandannya bagus. Nih, Jupiter Origin USA, padat nih, tidak krak. Perhatikan, nih sangat padat, tetap tidak krak meskipun menggunakan pupuk full organik. Ini sudah hampir panen ya, cuma ini belum matang sempurna di tempat ini. Ini membuktikan bahwa Jupiter yang kita kembangkan secara on road hasilnya sangat bagus. Ini seluruhnya on road di kebun ini. Varian Jupiternya kita kembangkan secara on road atau tanpa rootstock. Sudah besar, sudah berbuah berkali-kali. Dan penanamannya di sini, media tanam awalnya saya juga tidak menggunakan kohe sama sekali, tidak menggunakan sekam mentah sama sekali, hanya tanah setempat di tempat ini, lalu saya timbun dengan kompos dedaunan dan jerami padi, terus kita tambahkan. Ketika sawah di sana panen, kita gunakan jeraminya untuk menjadi kompos seperti ini. Pemupukannya rutin seminggu sekali menggunakan POC air lindi yang sampai dengan PSB, dan hasilnya anggur berbuah seperti ini. Ini untuk pembuahan udah yang kesekian kalinya, dan ini yang sudah matang juga sudah banyak yang kita petik atau kita panen. Nih, cukup banyak nih sampai sana-sana. Ini semuanya berbuah. Yang minat bibitnya sudah ada di video tadi. Ukurannya hampir 1 meter. Bisa langsung ke WA saya. Seperti ini hasilnya anggur Jupiter Origin USA. Berbiji enggak? Kebanyakan enggak. Kalaupun ada bijinya adalah karakter seedless. Biji semu atau biji kosong atau biji lunak yang enak dimakan. Bukan berarti 100% hilang bijinya atau tanpa biji. Dengan aplikasi GA3 ya bisa 100% hilang biji. Tanpa aplikasi GA3 ada bijinya namun biji kosong, artinya bisa dimakan atau enak dimakan. Biji lunak. Beberapa butir saja. Kebanyakan selain beberapa butir itu seedless alami. Untuk varian ini ketika kita tanam secara on road. Sudah mulai matang sempurna untuk yang ini. Ini sudah sangat manis. Ini juga. Oke.
Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini Baikonur New. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.